Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Sobat Muslim, Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Dan kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik kaitannya dengan telah terpilihnya ya Presiden Amerika Serikat yang baru. Dan juga kita lihat ada kunjungan luar negeri dari Presiden Indonesia ke Amerika salah satunya ya. Dan dari banyak pemberitaan kita mengamati sepertinya banyak harapan ya yang telah beliau sampaikan kepada pemerintahan Amerika, baik yang lama maupun yang baru terpilih. Nah, seperti apa kita sebagai umat Islam ya memandang bahwa ada seorang pemimpin tertinggi di sebuah negara Muslim yang hari ini seolah-olah begitu menaruh harapan besar ya kepada para pemimpin negara-negara kafir ya. Dan negara ini jangan lupa adalah negara yang mendukung penjajahan Israel atas Palestina. Oleh karena itu bersama narasumber dari Forum Sinergi Muslim kita akan membahas tema tersebut, bagaimana haramnya ya pemimpin Muslim berharap kepada pemimpin negara penjajah ya. Untuk itu kita sapa saja langsung narasumber yang hadir hari ini. Pertama Ustadz Irfan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Yang kemudian warahmatullahi ada Ustadz wabarakatuh. Haji Rai. Assalamualaikum Ustadz Rai. Assalamualaikum Ustadz Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pertama ke Ustadz Irfan dulu Ustadz. Mendengar berita bahwa Amerika sudah memiliki pemimpin baru ya, walaupun belum dilantik pastinya kan. Ya, Baru diumumkan Donald Trump ini menang pemilu di Amerika. Nah, sebelum kita berlanjut pada bagaimana komentar ya dengan kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika, mungkin terlebih dahulu kita ingin mendengar tanggapan dari Ustadz Irfan dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Silakan Ustadz. baik. Bismillah, alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Sobat Muslim rahimakumullah, kalau dilihat bagaimana ke depan nasib dunia, sepertinya tidak jauh beda saat dulu Donald Trump itu menjadi Presiden Amerika. Apalagi setelah terpilih pun itu langsung dalam tanda petik mendeklarasikan beberapa pos krusial yang itu mengokohkan bahwa Amerika itu memang pelindung dan pendukung setia dari Israel. Misalkan Menteri Luar Negerinya itu juga sangat pro kepada Israel. Kemudian Dubes di PBB itu juga pro dengan Israel. Jadi sepertinya nasib dunia ke depan di bawah kepemimpinan Donald Trump itu tetap akan mengokohkan penjajahan. Baik penjajahan secara fisik yang sekarang ditunjukkan oleh Israel dengan mengusir masyarakat kaum muslimin di Palestina, di Gaza dan di tepi barat. Kemudian juga mengokohkan penjajahan dari sisi politik dan ekonomi. Iya, Ustadz. Ada yang mungkin juga bertanya ya, Amerika selama ini kan selalu mendukung Israel. Apapun yang dilakukan Israel selalu dia dukung. Ya. Hatta itu adalah pelanggaran, bahkan kalau bicara hak asasi manusia itu kan Ya. luar biasa ya. Genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina luar biasa. Tapi Amerika tetap selalu mendukung. Ada apa di balik itu, Ustadz? Jadi Israel itu kan representasi dari negara Zionis. Kemudian Amerika itu juga dikuasai oleh Zionis. Kemenangan Trump itu juga menunjukkan kemenangan Zionis di Amerika. Jadi kalau dilihat konstelasi dunia hari ini, dunia memang lagi dikuasai oleh Zionisme. Baik di Israel yang mau mengakuisisi Palestina maupun dalam kancah dunia di Amerika. Nah, kita bisa lihat misalkan berapa kali resolusi PBB termasuk kecaman yang dilakukan oleh negara-negara di dunia ini, tapi tidak digubris oleh Israel. Karena kenapa? Karena memang di belakangnya itu ada
Amerika. Jadi Amerika dengan Israel itu sama saja sebenarnya, karena di belakang tadi kalau ditanya ada apa di balik itu? Di balik itu ada gerakan Zionisme internasional. Ke Ray, ini kan euforia ya dari para penguasa Muslim terhadap kemenangan Trump itu seolah-olah begitu luar biasa ya. Jadi mereka begitu menaruh harapan besar bahwa Trump ini akan memberikan perbaikan ya terhadap terutama dunia Islam gitu ya. Padahal kan kalau dijelaskan tadi oleh Syed Irfan bahwa di balik seluruh kebijakan Amerika selalu pro dengan Zionis ya, pro penjajahan Zionis atas Palestina. Nah, apa yang saya lihat dari sambutan yang begitu hangat dari para penguasa Muslim terhadap kemenangan Trump ini, Syed? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat sebenarnya paradoks. Paradoks itu tadi digambarkan seperti apa di Amerika itu, dia tidak lagi terlihat lagi orang ini ataupun orang yang lain. Trump, Biden, ataupun sebelumnya sama. Itu mungkin yang hari ini umat itu lupa. Umat Islam maksud saya lupa. Bahwa dia itu adalah mengemban ideologi. Mengemban ideologi kapitalisme. Yang itu adalah, yang berbeda itu adalah gaya. Gaya saja yang ada dengan hard power, ada yang soft power. Kalau Partai Republik dengan hari ini yang memang dimenangkan oleh Trump itu, dia dari Partai Republik itu dengan power. Kalau yang sebelumnya dengan soft power. Jadi artinya apa? Bahwa paradok yang saya katakan, apakah dia tidak lihat bahwa presiden yang terpilih sekarang itu adalah presiden yang 45 kemarin? Berarti 4 tahun yang lalu dia menjadi presiden. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan di Afghanistan? Apa yang dia lakukan di Palestina itu sendiri? Dan di negeri-negeri yang lain? Itu belum selesai. Nah, saya malah berpikir begini, itulah yang dikatakan oleh kitab-kitab politik itu dikatakan dia tidak punya wayu sias, tidak punya kesadaran politik. Sehingga oh ya, karena mungkin hari ini Biden langsung turun memberikan komando tanda kutip kepada Israel untuk menggenoside yang ada di Gaza dan sekitar. Kalau Trump mengatakan, sekarang kampanyenya dia katakan, saya akan menghentikan perang. Nah, itu memberikan harapan kepada saudara-saudara kita di sana, di Amerika, khususnya di Michigan, yang memang pusatnya kaum muslimin, itu memberikan harapan. Sekali lagi, dia tuh sudah punya platform, sudah punya hitosiasi, sudah punya kerangka politik yang akan diterapkan. Artinya bahwa siapapun presiden Amerika, kalau hitosiasi atau garis besar politik Amerika tetap sama, maka kebijakannya pun akan sama. Betul, sangat betul. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita tertipu. Apalagi sekarang seperti meminta-minta. Negeri ini datang ke sana, kita akan membuat satu hubungan yang lebih baik. Ada lagi dari negeri yang lain, seperti Erdogan, seperti yang lain, seperti negeri-negeri kaum muslimin tanda kutip mengemis. Sepertinya akan ada perubahan yang fundamental. Mohon maaf, karakter negara ideologi seperti yang digambarkan oleh Amerika itu adalah negaranya dia punya metode baku, yaitu istikmar, menjajah. Nah, yang akan berbeda tadi yang saya katakan, ada yang halus, ada yang keras, ada yang dengan militer, ada yang dengan ekonomi ataupun dengan yang lain. Itu yang membedakannya. Intinya, negeri itu akan diakuisisi, negeri itu akan dihabisi, negeri itu akan dirampok hartanya. Itu fakta. Ya, walaupun dengan cara yang sangat halus. Bahkan kita tidak merasa bahwa kita sedang dijajah ya. Betul. Itu justru yang lebih berbahaya. Karena kemudian perlawanan kita kepada mereka menjadi tidak terasa. Betul kan? Kita seolah-olah nggak bisa melawan dengan kondisi sekarang ya. Segala lini dikuasai oleh penjajah, tapi ya kita mau lawan bagaimana? Ya, nggak ada kekuatan. Beda kalau secara militer. Kita bisa angkat senjata melawan mereka begitu kan? Betul. Nah, ini yang dilihat oleh para penjajah hari ini ya. Kemudian Ustaz, bahwa para penguasa muslim hari ini seolah-olah begitu banyak berharap dengan presiden yang baru terpilih di Amerika. Apakah menunjukkan begitu lemahnya kekuasaan di negeri-negeri kaum muslim hari ini? Saya sangat setuju. Hari ini tuh kaum muslimin tidak punya kekuatan. Yang dia lakukan adalah mengikuti. Yang dia lakukan adalah iktiba kepada orang-orang kafir. Padahal itiba ini maaf saya harusnya itu disandarkan kepada Nabi SAW. Tapi karena saya melihat ini sesuatu yang memalukan, sesuatu yang menjijikan kalau bahasnya lebih keras. Artinya apa? Hari ini yang dia lihat itu. Sebagaimana dalam kamus politik itu,
negara yang tidak punya ideologi seperti negeri ini dan negeri Islam yang lain, dia akan mengikuti ideologi yang lain. Kita hari ini itu adalah negara follower, negara pengikut saja. Amerika adalah negara adidaya atau negara utama, sehingga dia akan diikuti oleh yang lain. Dengan apa, Ustadz? Dia tuh dipaksa untuk ikut, bukan ikut-ikutan, bukan. Sukarela ya. Bukan sukarela. Coba lihat, bayangkan. Ada satu contoh. Kemarin itu saat Israel itu ingin menyerang Gaza itu saudara kita kaum muslimin itu negerinya dijadikan pangkalan militer. Karena dia takut bergetar hatinya, takut diapa-apakan oleh Amerika. Nauzubillah, subhanallah. Jadi semua mengikuti dengan perintah mereka. Nauzubillah. Saya beralih ke Ustadz Imam ya. Ustadz, ini kan kita lihat bagaimana wala atau loyalitas ya para penguasa muslim hari ini ternyata lebih kepada para pemimpin kafir. Ya kan, pada orang-orang kafir. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap orang-orang yang seperti itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan yang ini, saya ingin menegaskan kembali apa yang menjadi prinsip politik di Amerika ya. Jadi siapapun presiden yang terpilih, saya kira memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Roy tadi. Memang siapapun yang terpilih menjadi presiden yang baru di Amerika harus paling tidak ada 3 hal yang tidak boleh yang harus dilakukan oleh oleh presiden yang baru itu. Itu merupakan politiknya Amerika. Jadi yang pertama adalah Amerika itu tetap akan mengontrol ya sumber kekayaan alam di Timur Tengah. Jadi tetap akan ada di situ. Terutama minyak ya. Jadi masalah penguasaan energi ya di Timur Tengah itu Amerika sangat berkepentingan. Kemudian yang kedua, untuk mencegah munculnya kekuatan politik Islam yang dapat mengancam kepentingan mereka. Jadi Amerika itu betul-betul tetap ingin mempertahankan hitosiasi tadi ya di garis politik di Timur Tengah itu dia tetap mempertahankan hegemoninya atau dominasinya untuk mencegah atau menghambat laju politik Islam. Dan saya hakul yakin ya, yang dimaksud politik Islam itu adalah tegaknya kembali al-khilafah. Jadi sistem yang dulu pernah berjaya di muka bumi selama kurang lebih 13 abad, betapa rumitnya Inggris melakukan peruntuhan sistem politik Islam yang betul-betul pernah mendominasi dunia. Kemudian yang ketiga adalah untuk memastikan eksistensi entitas penjajah Yahudi. Nah, jadi di sini mereka akan tetap mempertahankan 3 pilar ini, siapapun presidennya. Makanya walaupun Trump kemarin itu kampanye dengan menjanjikan perdamaian di Palestina dengan solusi yang dianggap nanti baik, itu hanya untuk mendapatkan suara saja, dan itu terbukti ya. Terbukti di daerah yang konsentrasi Arab atau Muslim banyak di Meksikan itu betul dimenangkan oleh Trump. Jadi itu hanya jualan politik loh kalau saya untuk mendapatkan suara yang paling masuk akal. Karena udah jelas ya politik Joe Biden dulu sekarang ini betul-betul membuat rakyat marah. Di mana ada suatu peradaban yang dipimpin oleh Amerika, ada pembantaian. Bukan cuma manusia, tapi juga infrastruktur itu dihancurkan. Jadi bukan perang-perangan, ini udah perang sudah paling rusak lah di dalam peradaban. Nah ini yang membuat orang-orang baik Eropa maupun Amerika pun tidak setuju atas kebijakan Biden. Iya, satu kan memang apa yang dilakukan Amerika, termasuk Zionis Yahudi ya, itu dari dulu kan sebenarnya kita udah tahu ya. Mereka kan bukan manusia ya kalau kita lihat. Apa yang mereka lakukan itu ya tidak sepatutnya dilakukan oleh manusia. Karena tadi anak-anak ya wanita dibunuh, diperkosa ya, bahkan dengan sangat keji. Nah ini kan dilihat juga oleh umat Islam ya, termasuk umat Islam di Amerika. Nah mereka juga mestinya tahu bahwa di balik kebijakan Amerika, ya siapapun presiden tadi pasti akan melanjutkan kebijakan sebelumnya. Tapi kenapa mereka tetap memilih ya tadi memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir seperti Donald Trump itu? Itu saya mau memandangnya bahwa
karena negara-negara Islam sudah terjebak dengan apa itu yang namanya demokrasi. Saya ingat apa pernyataan George Bush ya pada saat itu, bahwa kalau kalian ingin menguasai dunia, maka pertahankanlah demokrasi. Jadi demokrasi itulah celah yang dimana umat Islam itu terpaksa mengikuti sistem yang ditawarkan oleh demokrasi. Sementara demokrasi sendiri itu adalah itu syarat dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja untuk menentukan aturan-aturan kehidupan. Dan saya bayangkan bahwa dengan konsep negara bangsa ya, national state yang telah dipilih oleh negeri-negeri Muslim itu memang memastikan untuk tidak bisa saling tolong-menolong antara negeri satu dengan negeri yang lain, karena memang prinsip-prinsip negara nasional itu, negara bangsa itu. Dan saya melihat inilah kenapa Israel itu betapa pedenya menghancurkan Palestina, kemudian mengusir penduduknya, bahkan dengan cara membunuhnya. Itu kan orang Israel hakul yakin bahwa dengan konsep national state mereka nggak bisa saling menolong. Jadi makanya saya melihat apa sih yang membuat negeri Israel ini begitu pedenya gitu. Dan di belakang itu memang ada kekuatan besar ya yang mendukung itu, dan di sanalah saya melihat link dari para pemimpin itu yang memang dekat dengan Amerika. Jadi walak di situ. Memang kenapa kok bisa belum bisa melepaskan walaknya, karena banyak pemimpin-pemimpin negeri Muslim itu baik infrastruktur maupun suprastrukturnya masih tergantung dengan itu satu sisi ya. Sisi yang lain kan juga secara pemikiran tadi, pemikiran nasionalisme ya. Mereka merasa bahwa masalah Palestina bukan masalah negaranya, bukan masalah kaum Muslim. Itu kan urusan Palestina. Kenapa? Kita punya urusan sendiri di negeri kita sendiri, di negara kita sendiri. Itulah nasionalisme yang memang dari lama ditanamkan oleh penjajah. Betul ya, Seth ya? Dalam hal ini juga Yahudi sebenarnya yang menanamkan nasionalisme. Ya, satu sisi mereka menyerang dan menguasai secara militer, secara pemikiran pun hari ini juga pemikiran kafir itu betul-betul menguasai kaum Muslim. Itu yang membuat kita begitu lemah menghadapi Israel ya. Saya ke Ustaz Irfan, umat Islam juga tahu bahwa Israel ya seperti itu sikapnya dari dulu. Bahkan Nabi pun mereka bunuh kan. Apalagi orang lain ya. Nabi saja dalam sejarahnya banyak yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi Israel. Nah, Amerika ya tadi kita tahu selalu berada di belakang Yahudi Israel ya. Tapi kenapa kemudian kaum Muslim masih begitu rupa ya berharap kepada Amerika? Kemudian Amerika mau memberikan bantuan, memberikan sikap baiknya kepada seluruh negeri-negeri Islam. Nah, tadi udah ada jawabannya ya. Tapi kemudian yang menarik adalah bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam menyikapi masalah ini. Iya, ini satu persoalan serius ya di tubuh kaum muslimin. Bahwa kaum muslimin hari ini secara langsung atau tidak langsung itu menerapkan sistem yang tidak Islami. Yaitu tadi menerapkan sistem kapitalisme dipecah-pecah dalam negara bangsa. Nah, ini persoalan seriusnya. Jadi kenapa kemudian kaum negara-negara Islam dalam tanda petik, negara-negara kaum muslimin itu kemudian mengikuti Amerika, karena Amerika itu dianggap sebagai negara superpowers, negara adidaya yang menghegemoni seluruh negara-negara di dunia hari ini. Sehingga penguasa-penguasa muslim itu terjerat, terikat, tersandra dengan kekuatan superpower adidayanya Amerika. Jadi negeri-negeri kaum muslimin itu ketakutan dalam tanda petik ya. Kalau kemudian tidak bersahabat dengan Amerika, tidak pro dengan Amerika, maka negeri-negerinya itu akan dalam tanda petik diperangi. Dulu kan ada slogan dari Bush itu, siapa yang tidak bersama Amerika itu dianggap teroris kan gitu loh. Nah, dengan jargon-jargon itu
maka seluruh kekuatan kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin itu tersandra dan terhegemoni oleh kekuatan adidaya Amerika. Nah, ini yang menyebabkan negeri kaum muslimin itu tidak bisa punya kekuatan atau punya daya untuk mengeluarkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi di Timur Tengah. Ya, bagaimana seharusnya sikap umat Islam, Ustaz? Seharusnya yang kedua adalah kaum muslimin kembali kepada Islam. Karena kekuatan itu ada pada Islam. Hari ini kaum muslimin tidak punya daya, tidak punya kekuatan karena memang meninggalkan Islam. Coba tengok di negeri ini kaum muslimin, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum yang hari ini diterapkan itu bukan berdasarkan kepada syariat Islam. Tapi mereka mengambil dari Barat, mereka mengambil dari demokrasi, mereka mengambil dari kapitalis. Politiknya politik demokrasi, ekonominya ekonomi kapitalis, sosialnya sosial percampuran interaksi bebas. Sehingga kalau seharusnya ya kaum muslimin kembali kepada Islam, penguasa-penguasa kaum muslimin juga kembali kepada Islam. Yakinlah kalau semuanya kembali kepada Islam, negeri-negeri Timur Tengah khususnya ya, yang kemudian terkotak-kotak itu akan bersatu padu mengusir Israel. Baik. Itu sangat mudah sekali sebenarnya. Baik, ke Satre. Nah, kembali kepada Islam ya. Bagaimana caranya? Terus Islam yang seperti apa, Ustaz? Ya, seperti yang Nabi contoh, itu jawaban. Jadi seperti apa? Ternyata ada amalan yang Nabi lakukan itu, dia bisa mempersatukan. Artinya apa? Ada agenda sendiri umat Islam. Bukan agenda mereka. Hari ini kita menyibukkan diri. Maksud saya kita itu para pemimpin kita. Menyibukkan diri menjalankan agenda penjajah. Di mana ada kamus yang akan memberikan kebaikan? Agenda penjajah akan memberikan kebaikan kepada umat Islam, tidak pernah ada. Makanya tadi saya katakan, agenda itu harus agenda sendiri kaum muslimin. Apa itu agendanya? Lepaskan ikatan-ikatan penjajah dalam diri kita. Apa di situ disampaikan yang pemikiran, perasaan yang dibangun oleh kapitalisme, demokrasi dan turunan yang dilepaskan itu katakan. Kemudian pada saat yang sama dia mengambil Islam sebagai alat kebangkitan. Contohnya apa? Tadi contohnya saya menarik. Kok bisa ya orang yang 40 orang di darurat di Arkom bin Abi Arkom itu bisa menggetarkan dunia. Itu kan perubahan yang dibangun oleh Nabi pertama kali. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Ternyata di situ dibina akidah yang benar. Kemudian akidah itu menjadi jalan hidup dia, pola hidup dia, pribadi, masyarakat, dan negara pertama daulah di Madinah itu terbangun dari 40 orang. Artinya kita tinggal mengopi paste, tinggal kita menduplikasi saja. Yang pertama, yang kedua, duplikasi itu tidak harus jauh pada zaman Nabi. Itu berlangsung selama 13 abad yang disampaikan. 13 abad itu dilakukan penjagaan terhadap Islam, penjagaan terhadap umatnya, penjagaan terhadap manusia seluruhnya. Karena Islam itu bukan hanya untuk umat Islam sendiri, buat seluruh manusia. Karena aturan ini diturunkan oleh Allah yang Maha Baik untuk mengatur manusia seluruhnya, Muslim dan non-Muslim. Jadi dengan cara itu saja kita bisa bangkit, bisa bukan hanya bangkit, bisa mengalahkan superpower hari. Siapa yang orang yang tidak pernah melihat bahwa pernah dicontohkan oleh Nabi? Hari saat itu Rasulullah itu menghancurkan kekuatan Romawi dan Persia yang hari itu di dalam mimpi berlakukan juga di dalam tanahnya. Hari ini kan harus itu menjadikan harapan buat kita. Jadi kita tidak hidup dalam ketiak mereka. Kita punya agenda sendiri, tegakkan Islam sehingga mereka tuh bisa membayar jizyah kepada negara kita. Negara hari ini karena zaman Nabinya sudah lewat, zaman Nabi kan daulah, setelah zaman Nabi dikatakan al-khilafah al-Islami. Jadi penjajah itu hari ini yang diwakili oleh Amerika dan teman-temannya itu dia akan membayar jizyah kepada negara kita. Apa Ustaz faktanya? Saya masih ingat di zaman Utsmaniyah itu Sulaiman Al-Kanuni, seorang khalifah yang besar di zaman Utsmaniyah itu, dia memaksa Amerika untuk membayar jizyah. Kemudian Irlandia diberikan bantuan oleh negara karena dia paceklik dan lain-lain. Itu adalah karena kekuatan negara Islam dengan akidahnya menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Saya pikir itu tidak sulit kita melihatnya. Kita tinggal copy paste.
Sebagaimana perkataan Imam Malik, suatu negeri akan mulia bila melihat negeri sebelumnya mulia. Kali ini kalau kita ingin mulia, ambil itu Islam. Seluruhnya kafah kita terapkan. Saya kira ini. Baik, ya ke Ustaz Imam. Ustaz, kalau tadi sampaikan Ustaz tadi kan kita diminta untuk copy paste, ya apa yang dilakukan Nabi kita lakukan sekarang. Tapi langkah konkretnya bagaimana, Ustaz? Kita berada di zaman yang jauh berbeda dengan zaman Nabi ya. Dulu ya kendaraan masih pakai unta ya, belum ada media sosial seperti sekarang. Sekarang sedemikian rupa kecanggihan teknologi sudah kita nikmati, dan bagaimana langkah konkret kita untuk mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Nabi dengan kehidupan kita hari ini. Ya, baik tadi. Jadi saya kira memang umat Islam harus yakin ya atas apa yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi, bahwa setelah mulkan jabriyatan, jadi suatu kekuasaan yang diatur dengan cara diktator, itu akan kembali lagi sistem khilafah yang mengikuti metode kenabian. Artinya itu akan terwujud kembali. Bagaimana untuk mewujudkan kembali kekhilafan yang mengikuti metode kenabian itu? Kita tinggal mereplikasi saja dulu. Bagaimana Kanjeng Nabi membentuk kelompok, kemudian melakukan pembinaan yang intensif, kemudian melakukan tafarqul ma'lumah, berinteraksi kepada masyarakat dengan ide-ide Islam itu, menjelaskan Islam secara benar, kemudian mencari nusroh, mencari pertolongan supaya itu betul-betul bisa ditegakkan kembali, dan itu clear. Dan tidak mungkin risalah Kanjeng Nabi itu tidak bisa diterapkan kembali, nggak mungkin. Nah itu yang pertama. Dan ini diyakini oleh Amerika Serikat bahwa ada suatu rilis dari hasil kajian National Intelligence Council ya, Washington DC, itu menyatakan bahwa 2020 dunia itu dikuasai oleh 5 kekuatan. Yang salah satunya adalah kekuatan khilafah itu. Orang kafir saja meyakini bahwa itu akan tegak kembali gitu. Sistem pemerintahan yang mengikuti metode kenabian. Jadi saya kira ini yang harus menjadi keyakinan daripada umat Islam, bahwa kejayaan itu akan kembali di muka bumi itu dengan dengan kekuatan baru dan aturan-aturan yang dulu pernah diterapkan, sehingga umat Islam dengan sistemnya itu jaya di muka bumi. Itu pasti akan membawa rahmatan lil alamin, membawa keadilan, membawa kesejahteraan. Bahkan yang disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu, saya kira pada saat dunia itu diatur dengan cara Islam kafah. Saya kira itu. Baik, ya artinya kan majunya sains teknologi hari ini bukan menjadi penghalang ya bagi tegaknya Islam. Apalagi Allah sudah menjanjikan, dan kita sebagai umatnya tentu punya kewajiban untuk memperjuangkan ya. Tegaknya khilafah bukan hanya untuk ditunggu, tapi juga harus diperjuangkan agar khilafah itu segera tegak kembali di muka bumi. Baik, Ustaz Imam, Ustaz Ray, dan Ustaz Irwan, terima kasih atas berbagai sumbangsi pemikirannya pada hari ini. Ya, Sobat Muslim, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan podcast kita pada hari ini tentang bagaimana seharusnya ya umat Islam dan penguasa Muslim bersikap ya. Mereka tidak boleh memberikan walaknya, loyalitasnya pada orang-orang kafir, pada penguasa kafir. Bagaimanapun mereka adalah orang kafir yang mereka tentu tidak akan pernah ridho kalau kemudian kita sebagai umat Islam paham dengan agama dan mau kemudian mengamalkan agama kita. Sehingga bagaimana mungkin kita akan memberikan loyalitas kita kepada mereka yang mereka tidak akan pernah ridho kepada kita sebelum kita mengikuti mereka, mengikuti milah mereka. Oleh karena itu, Sobat Muslim, kita tentu harus pede dengan agama kita sendiri, kita harus pede dengan kehidupan kita sendiri, dan kita harus berjuang dengan metode sebagaimana yang pernah dicontohnya Rasulullah SAW. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.